Yang Arya Bante Wiyanadi dan anggota Sangga yang luhur samanera, yang saya hormati keluarga besar almarhum Bapak Suwito. Peringatan atau mendoakan atau memberikan persembahan kepada keluarga yang telah meninggal itu sudah ada sebelum ajaran Sang Buddha. Jadi diceritakan di India ada beberapa orang setelah meninggal itu diperlakukan secara yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan ekonomi seseorang. Bagi kalangan menengah ke atas, mereka dikremasi. Kemudian ada yang dikubur, ini juga bagi mereka-mereka yang secara ekonomi mampu. Kemudian banyak di kalangan menengah ke bawah itu ditaruh begitu saja di kuburan. Seperti bisa kita lihat di Indonesia itu di Bali di Trunyan, itu bukan dikremasi, bukan dikubur, tapi ditaruh di bawah pohon saja di Trunyan itu. Bagi keluarga yang mau mendoakan arwahnya leluhur yang telah tiada, ini datang ke kuburan, kemudian mempersembahkan sajian-sajian makanan ini kepada leluhur-leluhur yang telah tiada. Kemudian di zaman itu juga ada beberapa biku-biku yang latihan keras, yang hidupnya itu tergantung dari makanan-makanan yang ada di sekitar situ. Persembahan-persembahan yang disajikan kepada leluhur ini termasuk diambili para biku. Kemudian ada yang komplain keluarga, saya mempersembahkan makanan kepada leluhur kok diambili para biku. Bahkan ada juga desas-desus isu biku-biku makan jasad atau sisa dari orang-orang yang telah meninggal ini. Bahkan sampai sekarang pun di India juga ada ya biku, bukan biku ya, pertapa yang makan dari ya sebagian dari sisa daging manusia, namanya suku Agori ya sampai sekarang. Karena mendapat komplain dari masyarakat pada waktu itu, kemudian sampai ke telinga Sang Buddha. Sang Buddha bikin satu peraturan bahwa yang boleh dimakan oleh para biku adalah makanan yang sudah dipersembahkan, sudah dikasihkan umat. Maka ada dikaitkan berdana kepada biku dan juga bermanfaat bagi leluhur yang didoakan, itu kebaikannya itu dilimpahkan kepada yang telah meninggal. Ini diawali dari itu. Namun pada mulanya makanan-makanan itu dipersembahkan kepada leluhur-leluhur yang telah tiada. Istilah dipersembahkan kepada leluhur yang telah tiada, ini kita bisa melihat ya makna sesungguhnya dalam agama Buddha. Disajikan dari awal sampai akhir ya. Di altar leluhur ini sebetulnya secara fisik itu tidak berkurang, juga tidak tetel juga, tetap secara fisik. Namun ada beberapa mitos atau keyakinan di kalangan masyarakat yang dimakan itu bukan fisik langsung seperti itu, namun saripatinya. Saripati diserap oleh leluhur-leluhur yang kita doakan. Maka ada beberapa yang titen hasil ya persembahan, sisa persembahan itu kalau diturunkan itu rasanya anyep ya, hambar. Ada beberapa yang niteni seperti itu. Kemudian juga makanan yang dipersembahkan dari leluhur itu cepat basi ya, ada yang mengatakan cepat basi ya, dan banyak beberapa ya mitos-mitos yang ada di dalam masyarakat. Dalam pengertian agama Buddha yang bermanfaat bagi leluhur, yang pertama jasa kebajikan setelah dipersembahkan di meja altar kemudian dibagikan kepada yang membutuhkan. Kebaikan dari membagi itulah yang bermanfaat, yang dilimpahkan kepada leluhur-leluhur yang kita doakan. Jadi nilai kebaikannya bukan makanan fisik seperti itu. Namun Bapak Ibu sekalian ya, untuk merubah keadaan tradisi yang sudah turun-temurun kan tidak gampang. Maka di kalangan umat Buddha peringatan-peringatan di samping tetap memelihara tradisi mempersembahkan makanan, ada bentuk-bentuk lain yang berguna bermanfaat bagi leluhur. Misalnya saja mencetak buku ya, jasa kebaikan dari mencetak buku dilimpahkan kepada leluhur. Kemudian ada lagi function melepas satwa.
Saya ada beberapa kali keluarga-keluarga yang peringatan itu bukan ngasih persembahan, tapi function. Kebaikan dari function itu dilimpahkan kepada leluhur yang telah tiada. Namun juga perlu saya jelaskan, melimpahkan jasa bukan berarti jasa baik yang kita lakukan, yang kita miliki, kemudian dikasihkan kepada leluhur, tidak demikian. Istilah pelimpahan jasa di sini, sekalipun memakai kata pelimpahan jasa, sebenarnya tidak ada yang berpindah. Berbeda di dunia pengadilan, berkas-berkasnya sudah dilimpahkan, sudah dipindah tangankan. Namun dalam pelimpahan jasa kepada leluhur bukan pengertiannya seperti itu. Dengan keluarga yang ditinggalkan berbuat bajik atas nama beliau akan membuat leluhur yang kita doakan itu bahagia dengan karma baiknya sendiri yang dibantu, dan yang hidup itu akan mendukungnya telah di alam bahagia. Demikian pula leluhur yang kita doakan juga bisa menderita. Ya, misalnya saja setelah ditinggal kematian orang tuanya, keluarganya tidak harmonis, tidak rukun. Itu juga bisa menciptakan kondisi arwah itu tidak bahagia. Kondisi arwah yang tidak bahagia tempatnya mana? Di alam penderitaan. Maka peninggal almarhum Bapak Suwito, hendaknya keluarga juga ingat atas pesan-pesan moral menjaga kerukunan. Itulah ungkapan terima kasih dan penghormatan yang tertinggi kepada almarhum yang telah tiada. Dan juga pelaksanaan pada kesempatan ini kita bersama-sama membaca doa. Di dalam doa tadi Buddha Amitabha yang ke-18 janjinya belum mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan dan berharap untuk telaki di alam surgaku, dan orang tersebut mempunyai kebaikan-kebaikan, maka apabila meninggal akan dijemput dan ditaruh alam surga sucinya. Agama apapun, ya suku bangsa apapun, cita-cita kehidupan manusia kalau bisa hidup bahagia sejahtera panjang umur, kalau mati masuk surga. Semoga dengan dukungan bakti yang tinggi kepada keluarga almarhum Bapak Suwito, apa yang menjadi harapan bersama, almarhum segera menikmati alam kebahagiaan, alam surgawi dalam 1 tahun ini benar-benar menjadi kenyataan. Dan setelah di alam bahagia memberikan doa restu kepada keluarga yang ditinggalkan untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam hidup, dalam pekerjaan, dalam karya, dan keharmonisan rumah tangga. Selamat jalan almarhum Bapak Suwito dengan bakti yang tinggi dari keluarga yang ditinggalkan. Semoga engkau benar-benar berbahagia di alam berikutnya. Sadu, sadu, sadu.